Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman saat pagi hari ini, engkau tetap bersuka cita karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman. Kasih penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan ada atas hidup teman-teman. Mau sesulit dan sesukar, serumit apapun persoalan yang sedang kalian hadapi, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, bahkan hikmat daripadanya, agar teman-teman bisa menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan teman-teman hadapi. Dan percaya juga bahwa setiap doa, permohonan, tangisan air mata kita, Tuhan perhatikan dan Dia jawab tepat pada waktunya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita bertumbuh bersama, semakin mencintai Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman-teman, baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Amin. Teman-teman, ada sebanyak 365 kali kata jangan takut atau kalimat jangan takut ini ditulis di dalam Alkitab kita. Itu berarti setiap hari saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti merasa takut. Entah kita takut terhadap apa, tapi yang pasti saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti merasa takut. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi takut adalah sesuatu yang salah? Memang perasaan takut baru digambarkan di dalam Alkitab kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang 10 menjelaskannya kepada kita bahwa Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Teman-teman, saat manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia terputus. Akibatnya terjadi kerusakan ordo yang telah diciptakan oleh Allah. Urutannya adalah Allah, manusia, dan alam. Tetapi menjadi terbalik. Kita tidak lagi takut pada Allah, tidak takut akan hukumannya, namun malah saya, Bapak Ibu Saudara, kita lebih takut kalau kita miskin, takut sendirian, takut gak punya teman, takut tidak dihargai, takut tidak diakui, takut kehilangan kekuasaan di dalam dunia ini. Ya, dosa telah merusak semuanya. Namun tetap ada pengharapan. Sebab di dalam karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, Ia, Yesus, mengembalikan urutan ordo ini. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibawa untuk melihat bahwa Allah adalah lebih besar dari segala sesuatu, dan Allah adalah Tuhan atas segalanya, pemegang, pengendali atas seluruh alam semesta dan jagat raya ini, termasuk hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, mari
Takutlah ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak hidup benar, kita tidak hidup kudus, kita tidak hidup takut, kita tidak hidup suci di hadapan Tuhan. Takutlah kepada yang bisa membawa jiwamu ke neraka, dan bukan kepada mereka yang dapat membunuh hanya tubuh. Takutlah akan hukuman dari Tuhan atas setiap dosa kita. Takutlah jika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyedihkan atau mendukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri kita. Takutlah ketika nama Tuhan kurang dipermuliakan di dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mengatakan kepada kita, ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengasihi, kita tidak akan takut, sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita melatih diri kita untuk tidak takut miskin, tidak takut kerja terlalu keras, tidak takut repot, tidak takut untuk susah, tetapi takutlah apabila hidupmu dan hidup saya tidak berkenan kepada Allah. Sebab perkenanan kepada Allah itu yang paling penting. Karena ketika kita tidak dikenan oleh Allah, maka segala yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Mau ke pelayanan sampai meneteskan keringat dan berjerih lelah, itu tidak akan ada artinya tanpa perkenanan Tuhan atas hidupmu. Teman-teman, melalui renungan hari ini, mari kita semua kita berkomitmen untuk bertumbuh, untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan rasa takut dan hormat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.